hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu melalui aplikasi Zoom. Kami bertemu di dalam aplikasi ini dari rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami hingga sampai saat ini, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa yang kami alami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami yang telah kami naikkan kepadamu menjadi kesukaan bagi Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Sampaikanlah isi hatimu ya Bapa di surga kepada setiap kami, dan urapi hamba-Mu yang memimpin firman Tuhan. Biarlah kiranya perkataan Tuhan ada pada mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana, sehingga kami semua dapat mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan bagi kami semua pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja bagi kami semua, baik bagi hamba-Mu, bagi setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan penjelasan yang luar biasa, yang baru, pemahaman yang baru bagi kami semua melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Bapak Ibu bisa buka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca firman Tuhan ini dari Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, tolong semuanya di mute, sepertinya ada yang kebuka mic-nya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat
Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Adalah kita yang berbahagia, yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tema khotbah bagi kita pada pagi hari ini adalah merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa. Saudara tahu bahwa bangsa kita di masa lalu ya dijajah oleh Belanda itu, saudaraku, 350 tahun, benar ya? Kemudian juga dijajah Jepang 3,5 tahun. Keadaan bangsa kita ketika dijajah oleh bangsa lain, Belanda dan Jepang itu, saudaraku, sangat memprihatinkan. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka hidup di bawah tekanan. Mereka kekurangan makanan karena memang mereka dipaksa untuk bekerja keras tanpa upah. Mereka hanya dikasih makan seadanya, sehingga bangsa kita, khususnya rakyat Indonesia, sangat-sangat miskin. Hidupnya memprihatinkan. Bahkan tidak sedikit, saudaraku, yang kemudian rakyat Indonesia mati karena kelaparan, mati karena dibunuh oleh penjajah, dan sebagainya. Saudara, kalau kita membaca sejarah, begitu memprihatinkan bangsa kita ketika dijajah bangsa lain. Dan itu cukup lama, saudaraku. 350 tahun ditambah 3,5 tahun. Tapi pada akhirnya, saudaraku, bangsa kita merdeka. Ya, yaitu pada 17 Agustus tahun 1945. Ya, Bung Karno bersama dengan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal itu. Dan pada saat itulah bangsa kita ya menjadi sebuah bangsa yang merdeka, ya, menjadi sebuah bangsa yang memiliki otoritas atas wilayahnya sendiri. Sehingga bangsa kita sampai hari ini menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Saudara tahu bahwa bangsa lain seperti bangsa Belanda dan juga Jepang itu melakukan penjajahan kepada bangsa kita itu sebenarnya karena mereka dikuasai oleh dosa. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dosalah yang membuat manusia ya menjajah manusia lainnya. Dosalah yang membuat mereka kemudian membunuh bangsa kita. Dosalah yang membuat mereka rakus terhadap sumber daya alam kita yang begitu kaya dan ingin mengeruknya demi keuntungan mereka sendiri, tanpa mempedulikan keadaan rakyat bangsa Indonesia. Ya, itu semuanya terjadi, saudaraku, karena dosa. Itu berarti, saudaraku, bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sebenarnya diakibatkan adanya tabiat dosa di dalam diri manusia itu sendiri. Ya, tabiat dosa inilah yang kemudian mendorong manusia itu untuk melakukan kejahatan. Ya. Nah, karena itu, saudaraku, maka kita sebagai bangsa Indonesia, saudaraku, dan juga sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang-orang Kristen harus memahami akan masalah ini. Karena apa? Karena dosa inilah menjadi biang kerok atas persoalan di dalam kehidupan kita. Ya, masih ingat, saudaraku, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu mereka diusir, saudaraku. Diusir dari Taman Eden. Kemudian mereka harus bersusah payah di dalam kehidupan mereka, khususnya dalam mencari nafkah. Dan penderitaan demi penderitaan mereka alami,
karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Artinya bahwa Allah tidak pernah merancangkan rancangan yang tidak baik sesungguhnya di dalam kehidupan manusia itu. Tapi karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mengalami penderitaan, ya, persoalan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa sebenarnya juga masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita saat ini, sebenarnya itu ada faktor dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Walaupun persoalan-persoalan yang kita hadapi itu tidak semuanya karena adanya dosa yang kita lakukan, tetapi mayoritasnya itu karena dosa. Alkitab juga mengatakan di dalam kitab Roma, saudaraku, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Nah, oleh karena itu, maka kita harus memahami, saudaraku, supaya kita keluar dari segala persoalan, pergumulan, apapun Tuhan yang kita alami saat ini, kita harus tahu bahwa akar dari semuanya itu adalah karena adanya dosa di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah itu dosa? Saudaraku, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintahnya Tuhan. Atau dalam bahasa Alkitab itu, saudaraku, disebut tidak tepat sasaran. Arti tidak tepat sasaran itu, saudaraku, seperti seorang pemanah yang membidik, ya, sasaran di depannya. Dan biasanya kan seorang pemanah itu, kalau kita nonton, saudaraku, dalam Olimpiade kemarin itu, saudaraku, pemanah-pemanah itu berusaha untuk membidik, ya, bagian yang merah di tengah daripada papan sasarannya itu, saudaraku. Nah, ketika kena yang merah itu, maka nilainya sempurna 10. Tetapi ketika ia meleset, saudaraku, nilainya menjadi berkurang, yaitu 9, meleset lagi menjadi 8, dan seterusnya. Nah, ketika Alkitab berkata, saudaraku, bahwa dosa itu adalah tidak tepat sasaran, artinya bahwa Tuhan telah menetapkan sasaran-sasaran yang harus kita capai di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, melalui peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sedikit saja melenceng dari sasaran yang Tuhan tetapkan itu, itulah dosa. Nah, hal ini tuh, saudaraku, memberikan pengertian yang jelas bagi kita bahwa dosa itu bukan hanya sekedar berzina, dosa itu bukan hanya sekedar mencuri, dosa itu bukan hanya sekedar misalnya membunuh dan sebagainya. Tetapi, saudaraku, segala sesuatu yang tidak tepat sasaran di dalam kehidupan kita, melenceng sedikit saja dari apa yang Tuhan tetapkan, itu sudah dosa, saudaraku. Termasuk, saudaraku, belum sampai kepada perbuatan. Ketika kita berpikir saja tentang hal yang tidak sesuai dengan ketetapannya Tuhan, itu sudah dosa. Itu sebabnya Yesus kan pernah berkata begini, jika engkau memandang seorang wanita dan mengingininya di dalam hati, engkau sudah berzina di dalamnya. Bayangkan, saudaraku, begitu luar biasanya Yesus mengajarkan bahwa berzina itu bukan hanya sekedar melakukan hubungan, ya, seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah sebagai suami istri, tetapi memandang saja perempuan dan mengingininya itu sudah dosa. Artinya, saudaraku, bahwa dosa itu, saudaraku, dapat dikatakan bahwa arti dosa itu segala sesuatu yang tidak tepat sasaran atau melenceng sedikit saja dari Tuhan yang Tuhan tetapkan, itu sudah dosa. Oleh karena itu, saudaraku, maka perlu kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa-apa saja yang melenceng sedikit saja dari ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ternyata selama ini saya sudah jatuh ke dalam dosa. Kadang-kadang kita berpikir bahwa itu kan cuma hal yang biasa, yang semuanya juga orang lakukan, nggak apa-apalah. Ya kan, cuma dikit-dikit aja kok, bohong-bohong dikit aja kok. Misalnya, ya, bohong untuk kebaikan saja kok, nggak apa-apa, itu dosa. Saudaraku, sedikit saja melenceng itu sudah dosa.
Nah, karena itu kita perlu sadar akan hal ini. Supaya persoalan, pergumulan apapun yang kita alami oleh karena dosa itu, saudaraku, bisa tercabut dari dalam kehidupan kita. Sehingga, saudaraku, kita keluar dari segala persoalan, pergumulan yang kita alami. Nah, karena itu, saudaraku, bagaimana caranya supaya kita merdeka dari dosa? Kalau kita baca, saudaraku, di pasal yang kelima ayat yang pertama dari Galatia tadi, saudaraku, coba kita lihat Galatia 5 ayat yang pertama, ayat yang ke-1, dikatakan begini, saudaraku, ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, ini kan surat Galatia ini ditulis oleh Paulus, ya. Ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, dan ini ditulis, saudaraku, pada tahun 56 sesudah Masehi, ya. Tahun 56 sesudah Masehi, walaupun ada anggapan bahwa lebih dini lagi, yaitu tahun 48 dan 49, tapi saya lebih cenderung kepada tahun 48 atau 49, saudaraku. Surat ini ditulis oleh Paulus, ya, untuk menjadi surat penggembalaan sebenarnya, saudaraku, ya, kepada jemaat di Galatia, dan ditulis dari kota Efesus, saudaraku. Dikirimkan lalu kemudian dibacakan kepada seluruh jemaat yang ada di Galatia. Dalam konteks pasal 5 ini, saudaraku, Paulus ingin memberikan satu penyelesaian atas persoalan yang terjadi di antara jemaat di Galatia. Karena jemaat di Galatia kemudian, saudaraku, terjadi pertengkaran tentang sunat atau tidak sunat di antara jemaat itu. Orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi mengatakan begini, saudaraku, bahwa jika orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi tidak disunat, dia tidak diselamatkan. Artinya bahwa orang non-Yahudi harus disunat dan harus melakukan segala hal-hal yang diwajibkan di dalam keyahudian sehingga mereka diselamatkan. Nah, ini terjadi persoalan karena apa, saudaraku? Orang Kristen atau jemaat berlatar belakang non-Yahudi itu, saudaraku, ya mereka kan bukan orang Yahudi. Mereka sebenarnya ya tidak mau diperhambakan seperti orang Yahudi yang harus disunat lalu supaya diselamatkan, saudaraku. Dan ini menjadi suatu masalah di antara mereka, dan jika ini tidak diselesaikan oleh Paulus, maka akan terjadi perpecahan di antara jemaat itu. Dan kalau sudah terjadi perpecahan kan repot, saudaraku. Artinya sudah tidak lagi bersatu, gitu. Padahal sudah sama-sama menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu, saudaraku, maka dikatakan, saudaraku, bahwa tolong ininya tolong di-mute semua, tolong di-mute. Tolong di-mute semuanya. Oke, terima kasih. Tolong di-mute semuanya. Nah, karena itu, saudaraku, maka Paulus ingin memberikan solusi bahwa yang memerdekakan kita itu, saudaraku, bukan karena sunatnya, tetapi karena Kristusnya. Artinya bahwa keselamatan atau masuk surga itu tidak ditentukan oleh sunat secara lahiriah, tetapi ditentukan oleh sunat kepada Yesus Kristus. Hilang-hilang. Tolong Pak Julius, tolong suaranya siapa itu ya? Tolong suaranya di-mute, saudaraku. Tolong suaranya di-mute semuanya. Ya.
Saya kembali ya. Juli ini enggak pakai laptop enggak? Ya, mau bikin host aja. Saya jadikan co-host ya. Oke, tolong dikontrol. Oke. Nah, karena itu saudaraku, maka Paulus memberikan saran bahwa yang memerdekakan kita dari dosa atau keselamatan itu kita peroleh bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Mungkin zaman dulu sebelum Yesus datang, itu keselamatan melalui melakukan hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat itu adalah, saudaraku, bukan hanya 10. Ya, salah satu juga hukum Taurat itu adalah tentang sunat. Dan ini sangat dipegang teguh oleh orang Yahudi, supaya setiap orang non-Yahudi yang mau diselamatkan harus disunat dulu, supaya masuk dalam bagian keyahudiannya. Nah, ketika Kristus telah datang, maka bukan lagi sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara rohani. Yaitu apa? Kristuslah yang telah menyunat kita secara rohani supaya kita diselamatkan. Nah, karena itu di ayat yang pertama ini dalam Galatia 5 ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi yang memerdekakan kita dari dosa, saudaraku, itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah penggenapan hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama. Ya. Yesus adalah yang membebaskan kita dari dosa kita. Bukan hanya kita, tetapi seluruh umat manusia hanya bisa dibebaskan dari belenggu dosa, perhambaan, penjajahan dosa, itu hanya oleh Kristus. Bagaimana caranya? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib untuk menggantikan kita, maka kita dibebaskan dari kutuk dosa itu, perhambaan dosa itu. Jadi kita ini sebenarnya, saudaraku, yang mati di atas kayu salib, tapi kemudian karena kasih Tuhan kepada kita, maka yang mati adalah Yesus. Dan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini hanya satu, yaitu untuk mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut, kematian, dan manusia itu harus mati. Tapi puji Tuhan, syukur, Tuhan menggantikannya dengan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib itu memenuhi tuntutan dosa tadi, yaitu upah dosa adalah maut. Masih ingatkah saudaraku ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kematian Yesus inilah yang memenuhi tuntutan atas hukum Tuhan bahwa upah dosa adalah mati. Jadi harus ada yang mati untuk menggantikan saudara dan saya. Dan itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu saudaraku, bersyukurlah bahwa kita kemudian, saudaraku, tidak mati karena dosa kita, tapi Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka terjadi pembenaran, pengampunan, dan pendamaian. Kita dibenarkan. Allah sebagai hakim yang adil bertindak membenarkan kita. Bukan berarti kita dibebaskan dari tuntutan dosa tadi. Tetapi oleh karena Tuhan sudah menggenapi tuntutan dosa itu, maka kita yang percaya kepadanya dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, saudaraku, maka kita mendapat pengampunan dosa. Dosa kita yang banyak itu kemudian dihapuskan oleh Tuhan, sehingga kita, saudaraku, menjadi manusia tanpa dosa. Nah, setelah kita mendapat pengampunan, tentu akan terjadi pendamaian antara Allah dan manusia.
Saudara harus ingat, ketika kita melakukan dosa dalam kehidupan kita, tidak tepat sasaran, saudara sedang membangun permusuhan dengan Allah. Nah, karena itu Kristus telah mendamaikan kita. Karena itu pelihara perdamaian itu. Jangan sampai kemudian kita, saudaraku, mengulangi kembali permusuhan dengan Allah. Ingat baik-baik, saudaraku. Saudara dan saya sudah dibenarkan. Sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Sudah mendapat pendamaian dengan Allah melalui kematian Yesus, melalui darah Yesus. Maka jagalah itu sebaik mungkin. Jangan sampai kita kemudian jatuh lagi di dalam dosa, maka kemudian upah dosa itu menjadi bagian dalam hidup kita lagi. Nah, karena itu saudaraku, ini harus dipahami dengan jelas, supaya kita sungguh-sungguh merdeka dari dosa. Nah, cara ini adalah cara Alkitabiah, saudaraku. Saudara, kenapa dikatakan cara Alkitabiah? Karena saudaraku, pasca kejatuhan Adam dan Hawa, Allah membuat pakaian bagi mereka dari kulit binatang. Ada penafsir-penafsir yang ini juga saya terima, bahwa ketika Allah membuat pakaian dari kulit binatang, itu kan binatang harus dibunuh dulu, saudaraku. Lalu kemudian kulitnya diambil, lalu Tuhan membuat kulit dari binatang. Itu pakaian Adam dan Hawa. Dan saya percaya juga dan menerima bahwa itu adalah tipologi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi sejak perjanjian lama dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga, itu saudaraku, tipologi penderitaan Yesus di kayu salib itu sudah ada. Kemudian dalam PL, dalam agama Yahudi, binatang yang tidak bercacat celah harus disembelih, lalu kemudian dikorbankan untuk menghapus dosa orang Israel yang datang ke bait Allah untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Itu adalah juga penggenapan dari korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi, kematian Yesus di atas kayu salib merupakan konsep yang memang sudah Tuhan tetapkan sejak semula, dan ini adalah konsep atau cara Allah untuk menyelamatkan manusia, dan itu Alkitabiah. Dan ini harus kita terima sebagai sebuah kebenaran bagaimana manusia itu diselamatkan. Itu saudaraku. Jadi, kita tidak pernah bebas dari dosa tanpa korban Yesus. Ingat baik-baik. Ini memberikan implikasi bagi kita bahwa tidak ada seorang pun yang mendapat pengampunan dosa dari Allah tanpa korban Yesus. Karena itu, saudara dan saya, bahkan semua manusia melalui pengajaran ini, kita tahu bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Yesuslah yang akan mendapat kebebasan dari dosa, merdeka dari dosa. Di luar itu, tidak seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari perbudakan dosa. Sampai akhirnya ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ia menjadi anak Tuhan, maka dosanya itu diampuni. Mengapa? Karena memang tuntutan dosa adalah maut. Kematian, keadilan harus dinyatakan kepada manusia untuk dosanya. Barulah ia mendapat pengampunan. Sedangkan kita kalau kita melakukan pelanggaran saja, melanggar lampu merah, misalnya kita naik kendaraan, saudara ditilang. Artinya, saudara melakukan pelanggaran, maka saudara akan ditilang, lalu kemudian disidang, dan saudara harus membayar dendanya, lalu kemudian SIM saudara kemudian dikembalikan setelah saudara membayar dendanya. Setelah kita disidang, dinyatakan diputuskan bersalah dalam pelanggaran lampu merah misalnya. Hukum manusia saja menyatakan begitu, saudaraku. Apalagi Tuhan. Karena itu, saudaraku, tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosanya, merdeka dari dosanya, tanpa pengorbanan Yesus. Makanya Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena konsep ini.
Maka saudara harus memahami ini dan mengajarkan ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita. Supaya mereka memiliki akar iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Sehingga sewaktu-waktu mereka tidak meninggalkan Yesus. Jika ini sudah ditanamkan di dalam diri kita. Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, maka peganglah imanmu kepada Yesus apapun yang terjadi. Karena Yesuslah pemerdeka kita dari dosa kita. Tidak ada yang lain. Dalam agama manusia purbakala juga demikian. Misalnya dalam suku Maya, saudara pernah menonton film tentang suku Maya? Itu mereka harus mengorbankan korban-korban kepada dewa-dewa mereka, saudaraku, supaya mendapat berkat. Itu adalah satu pemahaman bahwa setiap dosa harus mendapat pelanggaran, harus mendapat hukuman. Korban harus ada. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu saudaraku yang pertama. Karena itu saudaraku, implikasi berikutnya adalah saudara harus memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara harus memberitakan Yesus kepada orang lain. Supaya orang lain bertobat dan percaya kepada Yesus. Sebab tanpa Yesus dosa mereka tetap ada. Dan mereka tidak mendapat pengampunan. Amin, saudaraku. Karena itu Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dalam rangka itu, karena tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan Yesus. Dan pengorbanan Yesus berlaku apabila saudara dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Barulah pengampunan dosa itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena itu dalam setiap kesempatan beritakan Injil, saudaraku. Dan jangan biarkan anggota keluarga kita, saudaraku, meninggalkan Yesus oleh karena perempuan, jabatan, dan sebagainya. Jangan biarkan, saudaraku. Karena apa? Karena Yesus itulah satu-satunya pembebas dosa manusia. Tidak ada yang lain. Walaupun ada banyak orang yang berkata, ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju surga. Bagi saya itu, saudaraku, tidak berlaku dan tidak alkitabiah. Karena itu jangan terima falsafah yang demikian, saudaraku. Ya, yang mengatakan bahwa ada jalan banyak menuju surga. Jalan ke surga cuma satu, Yesus Kristus. Itu final. Jangan ditawar-tawarkan lagi, saudaraku, dengan alasan apapun. Yesus tetap Yesus. Dialah ada jalan yang sudah dimutlakkan, difinalkan oleh Allah sendiri, menjadi pembebas manusia dari dosa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita merdeka dari dosa? Hidup oleh Roh. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu di ayat berikutnya adalah ini. Bisa dibaca, saudaraku. Keinginan daging telah nyata. Ya, di ayat-ayat berikutnya. Supaya kita terbebas dari keinginan daging itu, maka saudara dan saya harus hidup oleh Roh. Jadi Roh Kudus ini adalah penyelamatan Allah, lanjutan terhadap kita yang telah percaya kepada Yesus. Roh Kudus kita butuhkan, saudaraku, untuk membentuk kita. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita, saudaraku, bisa saja kita jatuh dalam dosa lagi. Saudara pasti punya kesaksian yang demikian. Ketika pertama kali bertobat, tapi kemudian bulan berikutnya atau tahun depan saudara jatuh ke dalam dosa lagi. Maka saudara dan saya membutuhkan Roh Kudus supaya kita bisa melawan keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Karena ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tidak serta-merta keinginan daging itu, saudaraku, hilang lalu kemudian kita menjadi seorang malaikat. Tidak. Tapi keinginan daging itu tetap ada di dalam diri kita. Karena itu saudara dan saya diberikan Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk mematikan keinginan daging itu ketika sewaktu-waktu ia muncul ke permukaan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan biasanya ketika ada masalah, di situ keinginan daging itu muncul, saudaraku. Maka sebagai orang yang sudah memiliki Roh Kudus, saudara memiliki kuasa untuk mematikannya dengan cara hidup oleh Roh. Kalau dikatakan hidup oleh Roh ini masih ada kaitannya dalam konteks saudara Galatia bahwa
orang-orang yang berlatar Yahudi tadi, orang Kristen yang berlatar Yahudi tadi mengandalkan hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan selain percaya kepada Yesus, tetapi sekarang harus tunggal. Bukan lagi oleh melakukan hukum Taurat lagi, tetapi saudara dan saya harus hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh Kudus. Artinya, yang menghidupkan kita sekarang ini bukan kemampuan kita lagi untuk melakukan hukum Taurat, tapi yang menghidupkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan keinginan daging itu tadi adalah Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya kan Roh Kudus itu disebut penolong di dalam kehidupan kita untuk mematikan keinginan daging yang seringkali sewaktu-waktu ingin menjatuhkan kita di dalam dosa. Nah, saudaraku, ya, juga Roh Kudus ini untuk memproses kita orang percaya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi target kita adalah sebagai orang percaya, saudaraku, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya kan dalam visi gereja kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah goal yang harus kita capai sebagai bagian dari gereja ini. Karena itu saudara dan saya harus berlomba-lomba untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan menjadi serupa secara badani ya, tetapi serupa secara karakter, itu yang utama. Karena itu saudara harus mengejar karakter Kristus, jangan kejar kuasanya. Karena ada banyak orang yang mengejar kuasanya, tapi tak lupa mengejar karakternya, moralnya Tuhan Yesus. Kejarlah karakter Tuhan Yesus dan transformasikan itu di dalam kehidupan kita, wujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita, maka kuasanya akan diberikan secara otomatis. Katakan amin. Karena itu saudaraku, sebenarnya rahasia memiliki kuasa di dalam pelayanan, itu miliki karakter moralnya Tuhan Yesus. Maka kuasa itu dengan sendirinya akan diberikan kepadamu. Haleluya. Dan kita berjuang untuk itu sampai hari ini. Dan goal kita adalah ke sana, saudaraku, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Kalau saudara tidak menjadi serupa dengan Yesus, maka keserupaan kita cuma satu, yaitu menjadi serupa dengan iblis. Menjadi serupa dengan manusia dosa kita. Hanya itu, saudaraku, pilihannya. Karena itu, saudaraku, maka saudara dan saya harus terus-menerus diubahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus hanya dengan Roh Kudus di dalam diri kita. Maka saudara dan saya harus kerjasama dengan Roh Kudus dalam diri kita. Jangan selalu dilawan Roh Kudus itu. Dan biasanya, saudaraku, ketika kita mau melakukan dosa itu, Roh Kudus ngomong, jangan, itu dosa. Maka saudara harus mengontrol keinginan kita dan menuruti keinginan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan aku bahwa ini adalah dosa. Karena itu saudara harus kerjasama. Jangan lawan dan jangan dukakan Roh Kudus yang berbicara kepadamu setiap hari di dalam kehidupan kita. Jangan lebih besar kedaginganmu daripada keinginan Roh Kudus di dalam dirimu. Karena itu hiduplah oleh Roh, berkuasalah Roh Kudus dalam hidupmu, maka saudara dan saya akan dituntun oleh Roh itu untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudaraku, maka yang ketiga, supaya terbebas merdeka dari dosa, maka saudara harus hidup dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh, maka saudara mau tidak mau harus dipimpin oleh Roh itu. Bukan lagi ego kita yang memimpin, bukan lagi keinginan daging kita yang memimpin, tapi Roh Kudus itulah yang memimpin kita. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Jika engkau dipimpin oleh Roh, bukan lagi kemampuanmu melakukan seluruh firman Tuhan itu yang menguasai, yang memenuhi hidupmu, tapi Rohlah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk melakukan seluruh firman Tuhan itu. 10 hukum Taurat, saudaraku, ketika kita percaya kepada Yesus harus tetap dilakukan.
Jangan salah tafsir. Oh, kalau begitu hukum Taurat kita sampingkan, kita tidak lakukan lagi. Saudaraku, 10 hukum Taurat itu harus dilakukan dalam kehidupan kita. Apa itu 10 hukum Taurat? Baca di dalam Keluaran pasal 20. Ada 10 hukum yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku, maka lakukan itu. Ya. Yang Tuhan yang tidak kita lakukan dari hukum Taurat itu adalah seperti adat-adat di dalam Yahudi itu. Itu tidak perlu lagi kita melakukannya. Ya, walaupun ada orang-orang yang kemudian menjadi keyahudian dalam hidupnya. Orang Indonesia tapi dia menjadi keyahudian. Misalnya pakai topi seperti Yahudi. Pakai apa namanya itu? Sit. Ya kan, ada lambang-lambang dan sebagainya. Nggak perlu lagi kayak gitu. Itu lahiriah itu. Jadilah orang-orang Indonesia apa adanya. Katakan amin. Ya. Itu maksudnya, saudaraku. Ya, jadi jangan menjadi orang Yahudian ya, saudaraku. Ya, tetapi 10 hukum Taurat saudara harus lakukan. Kalau begitu kita masih menghormati hari Sabat enggak? Hari Sabat itu kan hari Sabtu. Makanya saudaraku, hari Sabtu itu kita hari doa. Jam 19, pukul 7 malam kita berdoa. Karena kita rindu, saudaraku, bahwa hari Sabat itu dihormati. Sebagai apa? Sebagai hari perhentiannya Tuhan. Saudaraku, boleh nggak bekerja di situ? Kita tidak lagi ke sana, saudaraku. Tetapi hormati hari Sabat itu sebagai perhentiannya Tuhan. Maka, saudaraku, hari Minggu juga kita beribadah. Hari Minggu itu sebenarnya, saudaraku, hari pertama. Jadi hari pertama itu dalam hitungan, saudaraku, sebenarnya itu hari Minggu. Hari ke-7 itu adalah hari Sabat, Sabtu. Itu menurut. Tetapi kemudian, saudaraku, Kaisar Konstantinopel merubah hari beribadah itu jadi hari Minggu dengan dalil bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian pada hari pertama. Hari kematian. Nah, untuk merayakan kebangkitan Yesus itu, maka orang Kristen pada waktu masa Kekaisaran Konstantinopel, saudaraku, ditetapkan sebagai hari beribadah. Tetapi, saudaraku, hari Sabtu tetap menjadi hari Sabat yang harus kita hormati. Boleh nggak bekerja di situ? Bekerja saja. Tapi intinya adalah hormati hari Sabat sebagai hari di mana Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Karena itu hari Sabtu itu kita adakan doa, saudaraku. Karena pemahaman hal yang demikian. Kalau begitu dosa nggak mereka yang bekerja hari Sabtu? Seperti misalnya teman-teman yang bekerja pada hari Sabtu yang di rumah sakit. Gitu. Dosa nggak? Enggak. Tetapi saudaraku, saudara hormati. Berikan waktumu untuk beribadah pada hari itu. Maka diadakanlah hari doa setiap hari Sabtu. Gimana yang nggak bisa? Ya kalau bisa, kalau ada waktunya. Nah, saudaraku, hidup dipimpin oleh Roh itu adalah hidup menuruti segala perintahnya Tuhan. Itu, saudaraku, dipimpin oleh Roh. Karena Roh Kudus itu akan memimpin saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu harus kita lakukan setiap hari. Enggak sesaat-sesaat. Enggak hari Minggu aja kita lakukan kehendak Tuhan. Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, saudaraku, kita melakukan kehendak diri sendiri. Itu namanya bunglon, saudaraku. Kan banyak orang Kristen yang begitu. Hari Minggu, saudaraku, dia pura-pura kudus. Hari Senin sampai Sabtu dia jadi kudus. Ya kan? Itu salah, saudaraku. Setiap hari harus melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Roh Kudus adalah agar kita melakukan firman Tuhan. Jadi lakukan seluruh firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan pilih-pilih, saudaraku. Ada banyak orang Kristen, saudaraku, melakukan firman Tuhan itu pilih-pilih. Ini bukan untuk aku, ini susah nih kulakukan ini. Untuk Pak Pendeta Gabi Simatupang ini cocok ini. Beritakan Injil, misalnya. Itu pekerjaannya pendeta, penginjil. Ya kan, gembala. Tidak, semua firman Tuhan harus dilakukan. Maka firman Tuhan itu, saudaraku, inti dari firman Tuhan itu adalah mengasihi. Mengasihi itu ada dua. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di dalam seluruh inilah 10 hukum Taurat itu terkandung di dalamnya. Kalau saudara sudah mengasihi Allah, saudara juga harus menerapkan, mengaplikasikan mengasihi Allah itu kepada sesama. Jangan, saudaraku,
Tidak seimbang. Kedua-duanya harus seimbang dilakukan. Saudara rajin doa. Amin. Saudara rajin beribadah setiap hari Minggu. Amin. Tetapi saudara juga harus rajin melakukan firman Tuhan. Menolong orang lain. Mendoakan orang lain. Memberitakan Injil. Memberikan bantuan dan sebagainya. Harus seimbang dan dilakukan secara bersamaan. Karena itu saudaraku, maka saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh seperti itu. Jangan doanya hebat, tapi melakukan kasihnya nggak hebat. Itu timpang, saudaraku. Timpang. Nah, karena itu, saudaraku, hiduplah dipimpin oleh Roh. Ya. Habis ya? Kayaknya slide-nya habis. Nah, karena itu, saudaraku, 3 hal ini lakukan dalam hidup kita, maka saudara akan terbebas dari dosa. Dan ingat baik-baik, tidak ada seorang pun yang menerima Roh Kudus tanpa percaya kepada Yesus. Ingat itu baik-baik. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan pernah menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus hanya dicurahkan kepada orang yang bertobat dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu, saudaraku, ketika saudara sudah dibebaskan dari dosa, jadilah sungguh-sungguh merdeka. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Biar kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus 2021 ini menjadi momentum bagi kita untuk bebas dari dosa. Karena kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika saudara merdeka dari dosa. Katakan, merdeka. 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 Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bebaskan kami dari setiap dosa yang mungkin sampai saat ini kami lakukan. Kristus telah membebaskan kami, bahkan Roh Kudus sudah ada dalam diri kami, dan Engkau menghendaki kami supaya kami bebas dan merdeka dari dosa, supaya setiap kehidupan kami, pergumulan kami, masalah kami diselesaikan, karena sesungguhnya dosalah yang menyebabkan kami boleh mengalami penderitaan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah setiap jemaat-Mu boleh terberkati melalui firman-Mu, dan biarlah melalui firman-Mu ini kami semuanya dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Karena itulah tujuan kami dipanggil dari tengah-tengah dunia ini untuk menjadi percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa biarlah kami semua Tuhan boleh merayakan 17 Agustus yang akan dirayakan Tuhan pada hari Selasa Tuhan Yesus. 17 Agustus. Biarlah kiranya kami semua boleh merayakan, bukan hanya sekedar merayakan kemerdekaan secara kemerdekaan bangsa kami, tetapi juga merayakan kemerdekaan kami dari dosa. Sehingga kami boleh terbebas dari setiap perhambaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serahkan kembali